yang ngerasa hari ini memiliki posisi di tengah-tengah umat, introspeksi. Umatnya juga introspeksi. Rakyat introspeksi, jangan sebentar-sebentar ngeluh, jangan sebentar-sebentar mengadu, jangan sebentar-bentar demo, sementara dirinya tidak pernah introspeksi. Pemimpinnya juga introspeksi, agar ada keseimbangan antara orang yang dipimpin dengan yang dipimpin, agar kemudian rakyatnya menjadi rakyat yang betul-betul mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan dari dunia, lebih-lebih nanti kebahagiaan di yaumil qiyamah ketika kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Jiwo, kalau ibu-ibu Pontianak nih sampai ikut lomba beleter, bisa juara dunia dia, bang. Masya Allah, saya lihat ibu-ibu semuanya sangat semangat. Masih semangat? Saya ini sering dijuluki dengan Ustadz tembak tempel. Saya tertarik dengan amplopnya Pak Wakil Bupati, bos. Tapi beliau sudah bisik-bisik, aman bang. Nomor rekening saya masih yang lama kok bang. Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan ibu. Saya beserta istri saya yang sudah mendampingi saya kurang lebih 23 tahun. Kalau Bang Jiwo sudah berapa tahun dengan istri? Sudah lama. Ini agak curiga saya ini. Tidak jelas jawabannya ini. Ini bisa-bisa sen kiri belok kanan pula nanti. Maaf Mbak, sudah berapa tahun? 22 tahun kurang lebih berarti. Saya jarang ketemu dengan wakil bupati. Ini maksudnya apa ini? Ditukar. Saya agak curiga bang. Saya jarang ketemu dengan beliau. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini saya sebenarnya beberapa minggu yang lalu sudah dihubungi oleh panitia, dan saya dengar dari asisten bahwa acaranya adalah acara BKMT. BKMT itu adalah salah satu organisasi yang sangat luar biasa, tumbuh luar biasa dengan sejarahnya yang panjang. Maka ketika BKMT sampai hari ini dan sangat luar biasa di seluruh Indonesia, lebih-lebih di Kalimantan Barat, terkhusus di Kecamatan Kakap yang sangat luar biasa, maka tepuk tangan untuk ibu-ibu BKMT. Semoga ibu-ibu semuanya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bang Jiwo, saya bingung, ini wakil bupati apa bupati sih Pak? Sekarang wakil bupati, tahun depan bupati. Sebab aqwalukum kadu'aikum, itu adalah doa bagimu. Kita doakan beliau, mudah-mudahan apa yang diniatkan dan dihajatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau sudah janji 10 juta, berarti untuk saya 20 juta saja bang. Gampang itu bang. Kalau saya yang ceramah aman insya Allah. Aman bang. Tapi kalau suruh nyoblos saya nggak berani, belum waktunya ini. Yang saya hormati Wakil Bupati Kuburaya, kemudian Ketua DPRD Kuburaya Bang Agus, nggak tertarik 5 juta juga bang? Masa cuma 2 juta bang? Nunggu jadi Wakil Bupati kelamaan bang. Bang Haji Sukir barusan 2 juta, tambahlah dikit bang. Saya doakan abang jadi anggota DPR RI. Bang Darwis tambah lagi bang, tambah. Saya ini orangnya tembak tempel bang, tak suka saya bicara diam-diam. Saya diajarkan satu oleh syekh saya, illam tastati qaulal haq fala tusaffaq lil batil. Kalau engkau tidak bisa bicara amar ma'ruf nahi mungkar,
Setidaknya jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Selagi engkau masih bisa berbuat, berbuatlah. Selagi wakil bupati masih bisa berbuat, berbuatlah. Yang mahal tanda tangan saudara. Gitu bang. Ini baru permulaan bang. Baru permulaan ini. Jarang kita ketemu seperti beliau ini bu. Jarang wakil bupati langsung 10 juta. Yang sering ketemu 50 juta. Ya jangan merah gitu dong bang. Kalau dengan saya aman bang, aman bang. Ibu-ibu, bu, ibu, tuh, ini hampir 1000 suara ini. Untuk Bang Jiwo semua ini. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang sangat indah. Dan mudah-mudahan kita kelak semuanya mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid ini yang menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah kalian semua manusia berkumpul di jalan Allah, berkumpul di masjid. Nih, masjid adalah tempat terbaik di atas dunia. Tempat terbaik di atas bumi adalah masjid Allah. Dan tempat yang terburuk di muka bumi adalah pasarnya. Siapapun yang masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi kalau masuk pasar, kata Nabi, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk masjid, pahala. Duduk, pahala. Ngaji, pahala. Apapun yang dilakukan di masjid, pahala. Kecuali satu yang tidak boleh nagih hutang dalam masjid. Iya, ibu wakil bupati, namanya Ibu Adzebi. Hampir 3 hari saya ngapal nama ini bu. Tolonglah hargai hafalan saya ini. Setidaknya 1 juta ada ibu. Ibu Adzebi, siapa namanya Umi ya? Umi sering baca itu di baliho-baliho. Adzebi siapa? Yatulensi. Kita bagi 2 Umi nanti. Maka saya ingetin sama ibu-ibu, bu, di dalam masjid itu yang tidak boleh bicarakan bisnis dalam masjid, tidak boleh. Termasuklah nagih hutang. Maka biar ibu-ibu aman dari tagihan hutang, mulai besok jangan pulang-pulang dari masjid. Asal ada yang nagih, selendang. Apa? Seragam BKMT, udah 2 bulan. Masjid. Emang apa pulangan masjid? Kata Pak Ustadz Zen, haram nagih hutang dalam masjid. Aku tunggu kau tak balik-balik dari masjid. Maka kata Nabi, kalau engkau sudah duduk di masjid, berkumpul di masjid, membaca ayat-ayat Allah kemudian mempelajarinya, apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah pasti turunkan ketenangan di dalam hatinya masing-masing. Mudah-mudahan hati ibu-ibu semuanya dikasih tenang sama Allah. Yang punya masalah, masalahnya selesai. Yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang cita-cita jadi anggota DPR RI mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Gampang. Jangan amin dulu bu. Yang kedua, setelah hatinya tenang, kata Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah,
Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk mereka yang duduk di masjid itu. Seandainya mata zahir kita bisa melihat, niscaya ada ribuan malaikat yang berada di sekitar kita, sedang mendoakan kita, yang sedang taklim di masjid, yang sedang belajar di masjid. Seluruh makhluk Allah yang terbang di angkasa mendoakan ibu, yang di dalam lautan ikan paling besar sampai paling kecil mendoakan ibu, kecuali satu makhluk Allah yang tidak mau mendoakan orang yang dalam masjid, yakni iblis laknatullah. Yang ketiga, setelah Allah cucurkan rahmat yang tiada henti, kemudian apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Wa khaffathumul malaikah. Malaikat-malaikat itu semuanya menaungi mereka. Malaikat-malaikat yang ada di sisi ars Allah semuanya siap mendengarkan doa ibu. Termasuk ibu ketua BKMT Kecamatan Sungai Kakap. Namanya saya lupa ibu. Maimunah. Oh, kayak mantan pacar saya ibu. Ibu Maimunah ya, ketua BKMT Kecamatan Kakap. Beliau hati-hati menyebut nama saya. Nama saya ini simpel tapi sulit. Saya sering sakit hati gara-gara pembawa acara nyebut nama saya. Kepada yang terhormat Al-Fadil Al-Mukarram Sahibus Samahah wal Fadilah Al-Ustadz Jin Muhsin. Dia cakap dalam hati. Nong dengar ya, emak bapak saya tu ngasih nama saya baik-baik, bikin bubur putih merah, sekali panggil Ustadz Jin Muhsin. Ya Allah, kalau yang ceramah itu Ustadz Jin, yang dengerin siapa? Setelah malaikat itu menaungi mereka di tengah-tengah majlis, yang hadir di BKMT, yang setiap hari Jumat napa minggu bu? Hari apa yang datang ke pengajian biasanya? Hari Jumat. Dinaungi oleh malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun orangnya yang bersusah payah mencari jalan menuju Allah dengan ilmu, Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Ibu melangkah satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Malaikat menaungi ibu, kaki kanan melangkah. Ketika kaki kanan diangkat, Allah gugurkan dosanya satu persatu. Kaki kiri diangkat, Allah naikkan derajatnya satu persatu. Malaikat menaungi ibu. Kapan malaikat itu berhenti menaungi ibu? Saat ibu gosip yang di sebelah. Tengok, cantik gelang si anak tu. Kredit pun kata. Mana kau tahu di kredit? Minjam kan. Ketahuan. Mana kau tahu kredit? Biasa kan dia. Dah seminggu belum bayar dia. Ya Allah mak, ngaji mak, gosipnya nanti di rumah ya. Ya Allah, inilah kalau tanpa ibu-ibu, apa artinya laki-laki ini? Saya tugas terakhir di Jawa Barat dengan istri di Cipanas. Saya beranggapan bahwa pekerjaan perempuan itu sederhana Pak Wakil. Akhirnya istri saya bilang, ya udah coba aja. Kalau selama ini Abi berpikir bahwa Abi bekerja dengan begini begitu, ngerasa paling capek. Sekali-sekali lah, jangan lama-lama. Saya kasih waktu 1 hari untuk merawat anak. Istri saya ke Jakarta dengan tantenya, nangis bombay di belakang ibu. Padahal saya cuma setengah hari, istri saya berangkat pagi, sore pulang. Saya tunggu di depan pintu. Ingat kan Mi? Tahun 2000 berapa? 2004 ya. 2004 saya di Cipanas, 2005, 2006. Kenapa Bi?
aku tak sanggup hidup tanpa kau. Kan kira-kira begitu ya bang. Jangan nak lebay bang. Nggak bisa pak. Ternyata perempuan itu adalah sosok yang sangat hebat. Tanpa seorang ibu tidak mungkin ada manusia-manusia hebat dan sukses seperti di depan. Tidak akan ada wakil bupati yang bernama Sujiwo. Tidak akan tampil yang namanya ketua DPRD yang bernama Pak Agus. Tidak akan ada anggota DPD RI yang bernama Sukiryanto. Tidak akan ada orang sukses yang bernamanya Pak Darwis. Tidak akan ada ini. Pak Jul ya. Oh, lupa saya belum tembak beliau nih. Hah? Udah nanti terakhir bang. Terakhir bang ya. Ibu-ibu yang Kecamatan Kakap kebutuhannya apa ibu? Ya itu urusan Pak Agus nanti ya. Pak Jul. Pak Jul. Yang samping Pak Jul? Pak siapa? Pak Kades mana beliau? Oh Sungai Belida. Tapi kelihatannya lebih sehat bang. Ini lebih banyak duit nampaknya. Lebih meyakinkan beliau ini. Yang keempat, wa dzakarakumullahu fi man indahu. Allah tengah menyebutkan nama ibu masing-masing. Nama ibu disebutkan di antara malaikat-malaikat. Allah panggil malaikat, ya malaikat, hambaku yang bernama Fulanah binti Fulan, Ibu Hajah Fulanah binti Fulan, hari ini sedang ngaji. Saat ini sedang ada di masjid. Tolong kau sebarkan berita ini kepada para malaikat-malaikat yang ada di sisi arsy. Sampaikan kabar ini kepada malaikat yang ada di langit dan di bumi. Sampaikan kepada orang-orang salih bahwa mereka adalah hamba-hambaku yang baik, tengah mencari kebaikan melalui pengajian hari ini. Allah menyebutkan nama kita, tapi mudah-mudahan tidak didengar oleh malaikat maut. Sedang bu, didengar oleh malaikat maut. Labbaik wa sa'daik. Siapa ya Allah? Adzebi. Enggak, bukan nakutin mbak, cuma nyebutin aja. Lah, hari ini kita mestinya berbahagia. Berbahagia atas nikmat dari Allah. Allah perkenankan kita bertemu. Walaupun ibu-ibu bikin bingung saya juga. Saya ingat-ingat seragam BKMT apa ya? Biru. Oh rupanya saya ada sarung yang agak mirip. Iya, agak mirip dengan warna seragam ibu. Mudah-mudahan walaupun kita jarang bertemu, ada yang sering ketemu sama saya ibu? Ada yang pernah sering nonton channel saya? Oh berarti saya tidak ngetop di sini bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya katakan tadi, sosok seorang perempuan yang bernama ibu, yang bernama istri, adalah sosok yang menentukan baik buruknya sebuah keluarga. Kalau ibu sebagai orang yang berperanan penting dalam rumah tangga, maka ulama pernah mengatakan al-ummat madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sebelum anak kita berangkatkan ke sekolah TK ataupun PAUD, tentu dari awal dia sudah belajar kepada ibunya. Maka sekarang ibu-ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil, bukan hanya sekedar mengaji, tetapi ini sebagai ajang edukasi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan. Bukan hanya sekedar meningkatkan iman kita kepada Allah, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bahwa hubungan rumah tangga bukan hanya antara kita dengan istri, istri dengan suami, anak dengan ayah, anak dengan ibu. Bukan itu saja, tapi kita adalah sebuah keluarga besar dan bernama masyarakat. Maka Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada yaumil qiyamah, falyukrim jarahu, hormati tetanggamu. Bicara soal tetangga luas. Saya sering dikritik karena ceramah-ceramah saya tentang ceramah yang mengajarkan bagaimana sikap tasamuh, sikap toleran, bagaimana kita menghormati dan menghargai perbedaan.
Ibu bertetangga dengan muslim, alhamdulillah, baik. Tapi bertetangga dengan orang yang berbeda iman pun juga baik. Saya ingetin sekali lagi. Contoh kita itu adalah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi mampu menjaga akhlak, sikap Nabi, ucapan Nabi, perilaku Nabi, ketika Nabi berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan Nabi. Yuk, yang bisa membuat anak-anak kita itu bersikap toleran, bersikap tasamuh, bersifat lapang dada, itu tergantung ibu. Ibu ajarkan kepada anak bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah ketika memimpin peperangan tidak ada yang lebih hebat dibandingkan Rasul. Ketika pulang, Nabi menjadi sosok yang lemah lembut di keluarga. Ketika berada di tengah orang yang berbeda keyakinan dengan Nabi, Nabi itu pengayom. Ketika orang lain membenci Nabi, Nabi tidak membalas kebenciannya, tetapi Nabi mendoakan kebaikan bagi dirinya. Maka sekarang, mari ibu-ibu, saya sangat berterima kasih. Ibu-ibu ini adalah tiang dan caga utama dari keberlangsungan sebuah bangsa besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau ibu-ibunya sudah beriman kuat, beribadah yang baik, kemudian memiliki sopan santun yang baik, mampu mendidik anak-anak dengan baik, maka insya Allah negara Republik Indonesia ke depan akan semakin lebih baik. Maka jangan pernah melupakan jasa besar seorang perempuan yang bernama ibu, dan yang kedua yang bernama istri. Oleh karenanya, karena mungkin waktunya sudah habis, Mi, udah habis, Mi. Istri saya suka kesal, Bu. Cepatlah, kata dia kan. Nggak, alhamdulillah istri saya ini selalu bawa terus, Abang Wakil. Apa nak katakan saya? Awak curiga ke apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah sekarang, ini sudah di penghujung bulan Hijriah, bulan Muharram yang saya maksud. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah menuju Yathrib. Yathrib itu awal nama Madinah. Setelah beberapa tahun baru kemudian diganti menjadi Madinah. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, hijrah yang sebenarnya itu apa ya Nabi?" Mohon izin, di luar kedengeran enggak? Yang di luar kedengeran? Ya Nabi, hijrah itu apa? Apakah karena kita pindah dari Makkah menuju Yathrib, menuju Madinah, itu yang disebut pindah atau hijrah? Nabi menjawab, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang muslim yang baik adalah muslim yang mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga ucapannya, mampu menjaga perilakunya. Muslim yang lain itu selamat dari lidahnya, selamat dari tangannya, berarti dia muslim yang baik, kata Nabi. Wal muhajiru, dan orang-orang yang hijrah yang sesungguhnya, kata Nabi, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Hari ini sudah masuk tahun 1445 Hijriah. Berarti kita dan para ibu serta para jamaah harus belajar lebih baik dari tahun kemarin. Mestinya hari ini lebih baik. Kalau BKMT, Permata dan seterusnya, tahun kemarin prestasinya seperti itu, disebut berhasil dan sukses, ketika hari ini lebih baik. Yang rugi yang siapa? Yang rugi itu yang kemarin sama hari ini sama. Yang celaka yang mana? Kata Nabi, yang celaka itu hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin. Maka marilah ibu-ibu, saya sangat berharap, karena sekali lagi, baik buruknya keluarga, baik buruknya perangai anak-anak kita,
tergantung kepada ibu semuanya. Sebab saya sudah sepakat dengan istri, menurut ilmu pengetahuan modern, kecerdasan anak itu 80% disumbang ibunya. Tuh. Bu. Halo Ibu. Halo. Baik. 80% kecerdasan anak ditentukan oleh ibunya. Karena ibu yang mengalirkan gen kecerdasan dan kepintaran. Kalau Bang Jiwo hari ini pintar, Bang Agus pintar, Bang Haji Sukir pintar, Bang Darwis pintar, kemudian Bang Jul pintar, Pak Kades pintar, Pak Camat, Pak Camat udah nyiapin amplop Pak? Aman. Kecerdasan anak-anak ibu tergantung ibu. 80%-nya disumbang sama ibu. Ilmu pengetahuan mengajarkan seperti itu. Maka tidak aneh kalau besok ternyata anak Sungai Kakap pandai beleter. Kan ibu tadi bilang lomba beleter. Ya, 80% kecerdasan anak tergantung ibu. 20% hanya disumbang oleh ayah. Artinya sebenarnya apa yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Doa siapa? Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua. Secara khusus ulama hadis menyebutkan doa siapa? Doa ibu. Siapa Bapak? Bapak ya. Selamat datang kami ucapkan Bupati Kuburaya, Bapak Haji Muda Mahendrawan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ya, sudah Pak Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Bupati Kabupaten Kuburaya. Lengkap hari ini. Bupati hadir, penerus beliau hadir. Kan yang nerusin Bang. Iya kan Bang? Iya. Ketua DPRD hadir. Hadir semua. Tinggal ketok palu di tempat ini. Saya lanjutin Bang. Saya lanjut sebentar ya. Karena nanti beliau insya Allah sambutan sekaligus menyiapkan amplop juga. Iya Mbak. Saya jadi nggak enak ini. Ngomong-ngomong bagian saya berapa Ibu? Aman Bang ya, aman. Masya Allah, ini pertemuan yang luar biasa. Jarang-jarang di satu majelis bisa dihadiri oleh pemimpin-pemimpin hebat di Kabupaten Kuburaya. Kita doakan beliau-beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan seluruh hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan bisa memimpin kita dengan seadil-adilnya. Amin. Saya lanjut Ibu ya. Kata Nabi, doa yang pertama da'watul walid. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doa orang tua. Secara khusus para ulama sepakat bahwa doa yang dimaksud pertama adalah doa seorang ibu. Ketika malam hari seorang ibu bermunajat kepada Allah,
mendoakan yang terbaik bagi anak-anaknya, mendoakan yang terbaik bagi keluarganya. Dia berseru hanya kepada Allah, hanya berlindung kepada Allah, menyandarkan seluruh persoalan hidupnya hanya kepada Allah. Pada saat itu Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa orang yang dimaksud. Maka marilah di kesempatan yang berbahagia ini, kita jarang bertemu, tetapi yakin walaupun kita jarang bertemu secara wajah seperti ini, kita sering dipertemukan oleh Allah melalui doa kita masing-masing. Ibu bupati di tempat yang lain berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan muslim laki-laki dan perempuan. Disambut oleh istri wakil bupati di tempat yang berbeda, Allahumma arham li jami'il mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, berikanlah kasih sayang, tumpah ruahkan kasih sayang untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, baik mereka laki-laki ataupun perempuan. Indahnya ibadah di dalam Islam. Ternyata Islam mengajarkan dalam kebaikan tidak penting hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mendoakan yang terbaik bagi orang lain adalah sebuah keniscayaan. Bupati doakan kita, kita doakan bupati, bupati doakan Pak Wakil yang akan melanjutkan perjuangannya nanti. Salah ngomong saya nih. Ada Bawaslu enggak? Ini penting, Bu, mendoakan kebaikan. Jangan sebentar-sebentar doakan keburukan untuk orang. Ketika kita melihat orang lain buruk hari ini, besok bisa jadi dia yang terbaik. Siapa yang bisa menjamin iman ini berasib di sini? Siapa yang menggaransi ketakwaan itu? Tidak ada. Orang yang kelihatannya hari ini paling buruk, boleh jadi dia yang paling duluan masuk surga. Betul? Orang yang kelihatannya hari ini paling rajin sujud, ternyata besok dia paling buruk. Nggak usah jauh-jauh cari contoh. No, iblis. Sebelum Adam diciptakan, iblis sudah sujud sama Allah 5.000 tahun. Dan iblis itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan pada masa itu. Bicara soal ilmu, iblis tempatnya. Seluruh malaikat kalau nanya sama iblis, yang sebagian para mu'arrikh menyebutkan nama iblis itu dulu namanya Izazil. 5.000 tahun dia sujud kepada Allah. Kenapa kemudian dia menjadi hina di hadapan Allah dan Allah usir iblis dari surga? Karena satu, dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Dia merasa lebih terhormat dibandingkan dengan Adam. Allah suruh sujud, iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Jawaban iblis apa? Iblis diceritakan aba wastakbarah. Iblis itu enggan, tidak mau sujud kepada Adam. Wastakbarah, kemudian dia sombong. Kenapa? Iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku sujud 5.000 tahun, ya Allah. Adam belum pernah sujud kepadamu. Kenapa hari ini engkau perintahkan aku sujud kepada Adam? Kita sering melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Kita sering menganggap orang di sekitar kita paling buruk dan kita paling baik. Kita menganggap kita paling hebat, sementara mereka adalah orang yang gagal. Maka penting bagi kita semuanya untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah pesan sahabat Umar bin Khattab? Sahabat Umar bin Khattab adalah seorang khalifah pengganti Nabi setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa bahasa beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian masing-masing, lihat ke dalam diri masing-masing sebelum kalian betul-betul dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi itu penting. Untuk apa? Untuk perbaikan kita di masa-masa yang akan datang. Yang ngerasa hari ini memiliki posisi di tengah-tengah umat, introspeksi. Umatnya juga introspeksi. Rakyat introspeksi. Jangan sebentar-sebentar ngeluh, jangan sebentar-sebentar mengadu, jangan sebentar-bentar demo, sementara dirinya tidak pernah introspeksi. Pemimpinnya juga introspeksi. Agar ada keseimbangan antara orang yang dipimpin dengan yang dipimpin. Agar kemudian
rakyatnya menjadi rakyat yang betul-betul mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan dari dunia, lebih-lebih nanti kebahagiaan di yaumil qiyamah ketika kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ini kalau ceramah di depan ibu-ibu suka bingung. Kenapa bingung? Karena Pak Bupati sama Pak Wakil, perempuan itu adalah makhluk paling membingungkan di atas dunia ini. Betul Bu ya? Mi, jangan marah nanti ya. Saya cuma cerita ibu-ibu, bukan Umi. Coba, uang suami uang, uang istri uang. Tuh. Emang gitu Bang Muda? Emang gitu Kak? Uang istri uang, uang suami uang. Top. ATM, cerita Bang Muda, kalau kita punya ATM masuk mesin, minta 6 digit. 6 selesai. Transaksi 1 juta keluar. Cobalah abang kasih dengan kakak. 50 digit dipicit. Tak ada keluar-keluar. Yang paling bingungin lagi, kalau pasang gas yang disuruh siapa? Alasannya takut meledak. Cakep. Kalau besok, kalau emak betul-betul sayangan laki, kalau takut masang gas, jangan nyuruh laki, suruhlah lelaki tetangga. Ngapa tak pasang seorang, takut meledak? Bang, pasangkan bang. Astagfirullahaladzim. Inilah perempuan. Kalau kita ngomong satu, Bang Wakil, ngomong 1 kali, perempuan jawab berapa? 27. Saya dengan istri ini senang psikologi Bang. Kenapa perempuan itu cenderung cerewet? Sepakat? Kenapa perempuan itu cenderung cerewet? Yalah. Karena menurut ilmu psikologi, saya dengar dari istri saya yang senang baca, di kepala perempuan itu satu hari ada 80.000 kata. Kalau buat buku jadi satu tuh Bang. Nah kalau itu tidak dikeluarkan, tidak diungkapkan, yang jadi korban pertama pasti. Terima kasih, kalau begitu saya tutup ceramah ini. Bagi istri, suami itu iya atau tidak wajib mendengarkan. Betul enggak? Bingung saya sama BKMT ini. Tapi itulah qudratullah, itulah ketetapan Allah. Kenapa? Karena ide besar biasanya lahir dari seorang perempuan. Ide besar selalu lahir dari perempuan. Pikiran-pikiran cerdas selalu lahir dari perempuan. Maka kenapa saya puji ibu hari ini? Biar nanti balik saya juga aman. Mi, aman kan Mi? Tapi ini saya senang dan bangga ketemu ibu-ibu, karena waktu kita sudah habis. Wah, ada Pak Bupati. Mau dapat hadiah enggak? Tadi Pak Wakil tuh Bang, saya kasih clue saja Bang. Pak Wakil tuh udah ngasih 5 juta Bang. Masa abang tak bisa ngasih 10? Boleh pinjam enggak apa-apa. Itu urusan kantor nanti. Enggak Bu,
Saya kalau sama Pak Darwis itu selalu dibilang Ustadz tembak tempel. Saya terus terang, kalau saya diundang ke beberapa ke negara kawasan, di Malaysia pun, di negara orang pun, mulut saya tak bisa diam. Ya, menteri-menteri daerah, menteri-menteri negara bagian saya sikat juga. Jadi awal mula saya datang ke Malaysia itu, orang sana kira saya orang Malay bang. Pacok betul Pak Ustadz kita nih, kata dia. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini mungkin ada 7 sampai 8 bahasa yang alhamdulillah saya bisa pakai. Ini saya tes dulu. Bugis ada Bugis? Pura nih Mandre? Belum makan bang. Pura nih pura kata dia belum. Jawanya ada? Sampun Daharto ibu? Dereng. Sampun? Sampun. Dereng apa? Sampun apa dereng? Sampun. Mas. Madura. Bada Madura nah. Lestari ADL saja. Oh, ada, Bang. Sunda ayah teh Sunda. Mana Sundana ngacung? Ayah Sunda teh. Ibu di mana ibu? Ibu di mana? Tasik napa? Sukabumi? Jauh-jauh dari Sukabumi ngapain terdampar di sini? Nah tuh ayah di dia tuh ibu ah. Kulan? Oh gitunya. Atau orang Cianjur pun istri ta. Ada lagi yang lain Madura Melayu. Oh Sambas. Sambas satu-satunya negara yang tidak pernah merdeka sampai hari ini. Merdeka, merdeke. Maaf ibu. Da anak PAP be. Orang 17-an merdeka, merdeke. Siapa? Orang Sambas. Oh, Sambas sih kayak naang. Dayaknya ada Dayak? Enggak ada. Tionghoa ada? Rugi. Saya bertetangga dengan Tionghoa, alhamdulillah sampai hari ini saya nggak bisa ngomong Tionghoa. Saya ke Malaysia cakap macam tu. Jadi orang-orang Malay selalu tunggu di akhir bulan, penghujung bulan tu saya mesti datang ke Malaysia sana. Ditunggu Tuan Guru Zain Mohsin. Mereka fikir saya tu orang Kuala Lumpur. Saya jawab bang, saya ini orang Kubur Raya. Lahir besar Kubur Raya saya. Saya ingat masa kecil lagi tu, kampung saya tu jalannya tak bagus. Tapi dah bagus dah sekarang bang. Alhamdulillah. Jadi kalau orang sana tanya, Tuan Guru orang Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Saya ingat zaman saya di kampung tu jalannya banyak lumpur. Akhirnya mereka tahu kok saya orang Pontianak. Ditanya dengan saya, Tuan Guru, kenapa pula Tuan Guru bisa cakap Malay ni? Dia tak tahu mak. Kalau 4 bulan sebelum saya berangkat Malaysia, saya dengan anak saya yang masih kecil lagi, 4 bulan lamanya saya nonton filem Upin Ipin. Karena bagi saya satu, untuk menguasai orang lain tu mesti kita tahu bahasanya. Saya tak bisa diakalkan orang, akal bisa saya. Maka orang Tionghoa dekat rumah saya itu bingung. Dolok berdepan gara-gara saya. Ada tamu Bang Bupati. Pak mau ketemu Ustaz Zain. Oh yang orang Sunda ya katanya. Oh bukan, itu orang Jawa. Oh dia mau bukan, itu orang NTB. Oh biasa ngomong Bugis katanya. Karena bagi saya Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa. Kita berbeda-beda bahasa, berbeda budaya, berbeda peradaban, tapi kita semuanya adalah satu bangsa yang bernama Indonesia. Maka jaga Indonesia, salah satu miniatur terbaik Indonesia yang ada di Kalimantan Barat
adalah Kabupaten Kuburaya. Dan beliau adalah sebagai ketua PMP, Bang Sukir itu ketua Persatuan Merah Putih. Ada 28 etnis yang tergabung di dalamnya, semuanya sama, semuanya satu, karena kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Kebenaran datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni karena ketidakfahaman saya sendiri tentang ilmu-ilmu Allah. Dan insya Allah nanti kita akan dengarkan sambutan dari Bupati Kuburaya. Terima kasih dan mohon maaf kepada Bang Muda, Mas Jiwo, Bang Agus, Bang Haji Sukir, adik saya Pak Darwis, Pak Jul, sama Pak Camat dan semuanya yang hadir, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan BKMT Kecamatan Kakap dan Kabupaten Kuburaya ke depan semakin bisa memberikan sumbangsih yang lebih baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.